Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, di pagi hari ini kami akan menjelaskan manajemen perencanaan proyek berbasis bisnis. Ini untuk memenuhi tugas dari Quality Management Training kami. Sebelum itu, perkenalkan, saya Adit Francoy Surbakti. Saya Waladia Sadbinti. Saya Mas Lantarigan. Saya Tegar Alvito Ginting. Baik, kita akan langsung memulai dengan manajemen perencanaan proyek berbasis bisnis. Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak-bapak manajer sekalian. Di sini kita akan rencana launching produk baru. Menurut Bapak-bapak sekalian, apa yang cocok untuk kita launchingkan pada hari ini, pada rapat kali ini? Oke. Menurut saya sebagai manajemen sumber daya manusianya, karena kita belum memiliki produk kopi, mungkin bisa kita membuat kopi, Pak. Bagaimana menurut Pak? Produk kopi ya. Menurut bapak-bapak saudara sekalian, bagaimana? Adakah ide yang masuk gitu? Misalnya? Menurut saya juga sepakat dengan manajer tadi menyatakan bahwa kita mau membuat produk kopi karena kita juga belum terlalu membesarkan produk kopi kita. Jadi saya sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Kalau bapak bagaimana? Aman? Nggak jauh pendapat kita dari beberapa bapak manajer lain. Saya juga sangat setuju kita membuat produk kopi, dan ini juga menjadi awal ya kita mengembangkan produk kopi di daerah kita ini. Baik, saya juga sangat setuju ya kalau kita launchingkan produk kopi ini. Terus produk kopi kita ini itu kita pilih kopi jenis apa kira-kira menurut bapak-bapak sekalian? Karena kafe kita ini target pasarnya bukan cuma anak muda, jadi menurut saya kopinya itu walaupun kita ambil kopi lokal masih masuk, Pak. Mungkin kopi Sidikalang? Kopi Sidikalang ya. Itu cita rasanya bagaimana menurut bapak kopi Sidikalang? Saya sangat setuju sih Pak, karena kopi Sidikalang itu dia nggak cuma pahit, tapi dia creamy juga gitu Pak. Mungkin rasa-rasanya itu sangat natural gitu, sama seperti espresso lainnya gitu Pak. Kopi Sidikalang akan kita buat ya. Jadi target pasar kita itu kemana kita buat itu kira-kira? Untuk target pasarnya mungkin kita akan jual di contoh kayak ruko-ruko gitu untuk kita pasarkan, dan juga bisa kita jual ke banyak kan yang kafe-kafe gitu, mereka lebih memilih menggunakan kopi Sidikalang dibandingkan kopi-kopi yang lain. Kita bisa menjual ke mereka gitu. Kopi Sidikalang ini kan ibaratnya kopi lokal. Nah, untuk harganya itu bagaimana sih menurut kita itu? Menurut saya kalau soal harga, Pak, kan seperti yang kita tahu kalau kopi lokal itu mungkin tidak terlalu mahal. Jadi harganya itu bisa bersaing dengan yang lainnya, Pak. Jadi itu cocok untuk seperti yang bilang saudara tadi, target pasarnya itu sudah pas, Pak, dengan harga murah seperti itu. Baik, berarti setuju ya dengan harga segitu ya. Terus penjadwalan launching ini kira-kira menurut kalian itu kapan kita buat cocoknya? Baik Pak, menurut saya itu kita lihat dulu yang mungkin targetnya tadi sudah selesai semua, ya seperti pembahasan kita. Untuk penjadwalan launching itu Pak, mungkin itu Bapak yang pilih nanti agar kami dapat mempersiapkan diri untuk membuatnya dengan lebih baik gitu dari kegiatan-kegiatan sebelum launching itu gitu Pak, atau memilih kopinya atau sejenis-jenis lainnya Pak dengan harga yang lebih stabil gitu Pak. Oke, baik. Nah, untuk penyusunan anggarannya itu kan pasti kita perlu menyusun anggarannya itu kan. Itu untuk biaya produksi, promosi, promosionalnya, bahkan kegiatan launchingnya itu perlu kita berbicarakan soal anggarannya itu bagaimana kira-kira?
Untuk rincian bisa nanti saya susun Pak, dan bisa buatkan laporan untuk Bapak dan teman-teman, Bapak manajer yang lain juga akan bisa dilihat buktinya. Baik, jika usaha kopi sapu angin kita ini lancar, pasti kita perlu untuk pengembangan produk kan. Itu bagaimana sih tahapan pembuatan penyemprotan bagi kopi ini? Oke, yang pertama itu kita pasti pengembangan risetnya Pak. Risetnya itu kita bisa menyewa beberapa barista nanti yang sudah paham mengenai kopi, jadi tidak terlalu sulit nanti itu Pak. Orang itu aja yang kita bikin risetnya itu Pak. Baik. Jadi riset sama pengembangan resep ya. Menurut saya sih kita perlu uji coba produk langsung gitu. Adakah dari Bapak sekalian ada ide kah selain dari yang kami sebutkan tadi Bapak ini? Mungkin saya sangat setuju tadi Pak. Kita dari barista-barista yang sudah profesional gitu kan Pak. Uji cobanya nanti setelah dibuatnya gitu Pak, langsung kita uji coba. Yang uji coba itu kita para manajer sehingga dapat sesuai dengan selera kita gitu Pak, dan target yang kita akan tentukan nantinya Pak. Baik, untuk nama produknya kita sudah tetapkan ya, kopi sapu angin. Nah, pada desain kita perlu desain kemasan itu yang unik atau bagaimana? Itu ada ide nggak dari bapak-bapak sekalian? Kalau menurut saya mungkin kita akan buat namanya aja kayak kopi terbang gitu Pak. Ya, itu pendapat dari saya. Mungkin bapak-bapak yang lain punya pendapat lain. Kopi terbang ya. Itu kopi terbang itu gimana? Bagaimana dia maksudnya gitu? Soalnya saya juga baru tahu lah itu ada nama kopi terbang. Mungkin maksud Bapak itu kopi terbang itu kita desain produknya itu kayak dia kopinya kayak terbang gitu Pak. Itu. Oke, baik. Jadi desainnya gitu kita susun kopi terbangnya. Berarti dalam bentuk cup berlapiskan stiker atau label gitu aja biar lebih apa ya. Nah, untuk persiapan operasional itu kita apa saja yang kita perlu gitu? Baik Pak, untuk persiapan operasional itu ya, pertama itu bahan bakunya Pak. Itu sudah pasti ada seperti kopi-kopinya. Yang paling utama itu Pak, di bagian baristanya, apakah kita mampu atau tidak, nanti kita lihat dulu Pak. Mungkin itu saya persiapan awal yang harus kita siapkan Pak. Berarti bahan bakunya itu kita langsung coba kepada barista gitu ya. Nah, untuk susunan SOP kita itu untuk produk launching kita ini bagaimana? Mungkin untuk penyusunan SOP ini Pak, kita akan melakukan penyusunan standar operasional pembuatan, terus ada penyajiannya juga, dan pelayanan produk barunya juga Pak. Baik. Cocok sih menurut saya ya. Jadi semua udah cocok kita buat. Jadi kita masuk ke pemasaran dan juga promosi. Itu gimana kita buat solusinya? Untuk pemasarannya mungkin bisa kita lakukan offline online Pak. Offline-nya itu mungkin kita membuat banner-banner yang kita sebar di beberapa titik begitu Pak. Kalau online itu bisa kita buat video Pak. Videonya itu bisa kita sewa influencer untuk bisa mempromosikan pembukaan awal kopi kita ini Pak. Bagaimana menurut Bapak? Berarti lebih ke media sosial ya apa kita ya? Kalau promosi secara offline-nya itu bagaimana? Ada nggak yang lain kira-kira? Seperti yang sudah dijelaskan tadi Pak,
untuk offline-nya kita menyiapkan banner itu Pak, atau poster-poster juga nanti bisa kita buat dengan biayanya juga lebih rendah Pak. Berarti offline lebih murah ya daripada online-nya. Terus pada pelaksanaan launching kopi sapu angin kita ini, itu bagaimana sih persiapannya, peralatan, pelaksanaan launching, promonya, bagaimana menurut bapak-bapak sekalian? Untuk pelaksanaan launching kita ini Pak, akan kita siapkan area yang nyaman untuk menarik perhatian untuk launching produk kita ini. Terus dalam segi peralatannya itu mungkin kita akan melengkapi atau menyiapkan produk kita, kopi, terus alat seduhnya juga, dan beberapa pelengkap pendukung. Dan yang selanjutnya ada di sini untuk pelaksanaan launching itu menjalankan penjualan perdana produk kepada setiap pelanggan gitu Pak. Baik. Baik, jika semua udah kita rencanakan kan, pastikan kita perlu juga evaluasi. Nah, itu bagaimana sih evaluasi yang kita buat untuk produk launching kita ini? Mungkin untuk agar produk kita ini bertahan lama Pak, pertama itu kita harus mengumpulkan feedback dari pelanggan. Terus kita harus mengumpulkan evaluasi penjualan itu, apakah agar kita tahu bagaimana kenaikan dan penurunan. Jika naik kita akan melanjutkan, jika turun mungkin kita akan evaluasi lebih lanjut Pak. Untuk evaluasi operasionalnya kita akan lihat saja nanti Pak pas sudah mulai produksi begitu Pak. Untuk penyusunan laporannya mungkin nanti dilakukan oleh Baik, untuk penyusunan laporannya mungkin nanti saya akan lakukan Pak. Tadi kita juga sempat membahas kapan itu launching. Mungkin itu nanti sesuai dengan pendapat Bapak sendiri atau ada pendapat Bapak lain. Oke, baik. Untuk proses kopi kita yang baru ini, mungkin nanti ada kekurangan yang kita dapat, itu bisa akan langsung saya lengkapi gitu. Jadi mungkin nanti juga ada beberapa bapak manajer yang membutuhkan sesuatu untuk melengkapi hasil kopi kita ini, akan langsung saya laksanakan dengan baik Pak. Baik, untuk kurang lebihnya nanti saya infokan lagi ke bapak-bapak sekalian ya. Mungkin meeting kali ini kita sampai di sini saja. Saya tutup dan terima kasih untuk bapak-bapak sekalian telah mengeluarkan waktu untuk meeting kali ini. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.